Oke, halo semuanya, balik lagi channel CJM. Dan ini video yang hanya isinya gue ngomong doang kayak gini. Jadi buat yang expect gameplay apapun itu, mendingan jangan nonton, mendingan ya udah skip aja, tunggu aja video-video keren mode atau apapun. Karena sebenarnya sejenis Makan Minang Podcast, cuman gue karena udah lama banget ya nggak bikin update di channel ini. Jadi gue rasa gue harus bikin, meskipun ya tentunya tidak akan sebebas gue ngomong di Makan Minang Podcast. Tapi gue akan update sedikit aja ke kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mau tahu lengkapnya ya silahkan nonton ke channel personal gue, Makan Minang Podcast. Oke, jadi gue mau menjelaskan tentunya, Bang, kenapa lu lesehan, kenapa lu di bawah, dan apa itu yang lagi, mana dia? Ini ya, apa itu yang lagi nyala-nyala di sana, nggak bisa ngeliat tentunya. Buat mereka yang belum pernah nonton Makan Minang Podcast sama sekali atau tidak mengikuti gue di Twitter, Instagram, apapun itu, mungkin clueless banget, nggak tahu sama sekali apa yang terjadi berapa, seminggu 2 minggu terakhir, bahkan dari waktu itu sebulan lalu gue pertama kali udah ngomong soal PC. Tentunya di Makan Minang Podcast gue udah bahas banyak banget. Intinya adalah ya PC-nya sudah ada dari beberapa hari lalu dan udah ada di situ. Jadi kayak kalau misalnya kalian nonton video-video CJM beberapa yang terakhir yang gue udah mulai lesehan di sini, yaitu PC-nya udah datang. Dan kenapa gue nggak langsung pakai sih? Kenapa gue mesti duduk di sini sih? Terus kemarin lu ngupload video dalam 2 hari bisa 5 video tuh udah pakai PC atau masih pakai laptop? Jadi gue harap setelah nonton video ini semuanya bisa terjawab, gitu ya. Jadi, well, ya seperti judulnya, adaptasi. Gue lagi mencoba untuk beradaptasi dengan semuanya. Jadi ini yang dihadapan gue sekarang masih tetap seperti biasa, laptop gua, terus gue masih pakai iPad, lampu atau lightingnya pun juga gue masih pakai lampu darurat mati lampu yang biasa buat di rumah-rumah. Terus kamera juga masih pakai kamera yang dulu. Jadi settingan gue nggak ada yang berubah. Cuman gue kali ini pindah tempat ke lantai, pakai meja. Kemarin ada yang bilang meja penggambar anak TK, brengsek. Ya tapi emang bener sih. Meja kecil ini, terus ini kemarin gue baru beli lampu E-light, jadi lampu RGB gitu. Jadi ya gue pasang di situ dan ini bisa berwarna-warni lah. Jadi kayak bener-bener kamar atau ya kamar apartemen gue ini atau kantor CJM udah properly seperti yang kalian lihat kalau orang-orang gamer-gamer yang suka streaming segala macam. Dan ya memang nanti ke arah sana tujuannya, gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa lu di lantai? Karena settingannya belum selesai. Settingan PC gue masih gini, gue beli PC udah beres segala macam. Anyway, tenang aja, pastilah gue pasti akan bikin videonya. Ya istilahnya kayak ngasih tahu kalian aja sih PC-nya tuh sebenarnya kayak gimana, speknya apa-apa aja dan lain-lain. Dan gue bakal tunjukin partnya masing-masing nantinya, gitu ya. Jadi untuk PC tentang tenang aja, bakal ada videonya. Tapi gue masih bingung nih, apakah gue bikin videonya sekarang atau nanti. Karena sebenarnya, dan anyway nih, buat kalian yang pertama kali lihat kamar gue ini, beginilah. Ini ranjang gue tidur di sini setiap hari. Terus cuma segini doang, ini udah horden, dan ini sudah, ya ini dibuka mah ya jendela gitu kan. Maksudnya kayak emang cuma kotak segini doang. Yang biasa kalian lihat itu, lihat deh di mana ya? Situ tuh. Yang ada baju-baju, ada pintu, itu biasa di situ. Gue duduk di situ, mejanya di situ, kameranya ngadep ke situ kan. Kalian lihat tuh ada bagian yang temboknya kan sebagian warna biru, cat biasa, terus sebagian lagi tuh ada kayak warna hitam-hitam kan. Nah, itu tuh busa yang biar suaranya nggak mantul. Jadi mungkin di video ini bakal rada mantul suaranya karena ini tembok, ini pojok nih, gue di pojok nih, tembok, itu tembok, tidak ada busa kedap suara kayak gitu. Makanya dari kemarin mungkin video-video gue suaranya ada kayak gema dikit gitu ya. Nah itu efeknya. Makanya kemarin gue, sebelum gue pas pertama kali pindah kan, kalian mungkin pernah ada yang lihat videonya kantor baru CJM, tuh gue sempet nempel-nempelin busa, gunanya itu supaya nggak gema. Iya, jadi intinya adalah meja gue yang biasa gue pakai dulu buat laptop, buat PS4, buat monitor, nih semuanya semua di sini sekarang nih. PS4 dan monitor gue, terus laptop segala macem, itu nggak muat. Full dengan PC dan monitor untuk PC-nya. Karena saking gedenya, dan gue jujur nggak expect akan segede itu dan sampai nggak muat gitu loh. Jadi gue harus beli meja baru. Dan makanya tadi gue bingung apakah gue review PC-nya setelah ada meja baru. Karena ini semua bakal berubah nih. Ini posisi ranjang juga pasti bakal berubah. Gue harus gimana caranya muatin semuanya di kamar kecil ini. Dan tentunya gue mau ranjang gue tetap di sini supaya gue tidak usah beli AC lagi buat di kamar sebelah. Karena kamar sebelah tuh kosong dan tidak ada AC-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya gue mau pindahin ranjang gue ke sana, istilahnya jadi kayak bikin 2 kamar, satu buat ruang kerja, isinya ya itu segala macam, meja 2, PC, laptop, PS, dan satu lagi kamar. Nggak bisa pak, karena males banget gue ngapain sampai beli AC gitu kan. Jadi kayak ntar gue bakal pikirin gimana caranya. Gue udah ukur muat sebenarnya, tapi bener-bener padet banget dan ngepas banget. Jadi efisiensi ruangannya mesti bener-bener bagus supaya
enak aja gitu loh. Dan gue juga ya nggak terlalu pusing juga karena terlalu sempit tempatnya gitu. Jadi ntar bakal ada meja baru, dan ya nanti ininya semua settingan gue lama tetap bakal naik ke meja, di meja yang satu lagi, atau enggak sih, meja yang ini. Jadi ntar PC bakal pindah ke yang meja baru, karena meja baru itu lebih kuat dan CPU-nya tuh berat banget, kemana berapa puluh kilo gitu. Jadi itu alasannya kenapa gue masih belum bisa di sana gitu ya. Jadi PC-nya sudah ada, tapi masih ada beberapa hal yang belum lengkap. Jadi gue masih harus kayak beli beberapa part lagi, ternyata ada yang belum lengkap. Terus gue tentunya tidak bisa langsung live streaming karena gue belum punya webcam. Gue belum beli mic yang proper juga, karena selama ini berapa tahun sih? 6 tahun gue nge-YouTube, semuanya gue rekam dengan ini, iPad. Terus cuman pakai ini doang nih. Ini gue juga copotin nih dari apa, waktu itu mic gue beli kali ya, atau apa buat nyanyi. Terus ini, cuman ini sininya gue copotin supaya nggak suaranya tuh kayak lebih bagus lah, kesaring gitu kan, supaya lebih nggak ada kayak suara-suara yang hembusan angin tuh gimana gitu. Jadi gue harus beli mic dan gue harus beli webcam. Terus gue belum punya speaker, kan kalian tau lah speaker yang gue sekarang pakai kan speaker warnet kan, yang ini yang biasa nih. Ya udahlah nggak usah lah, kemarin gue sempat foto masukin ke IG, Twitter juga. Terus headset sih gue udah ada, keyboard mouse juga udah aman, Rexus tentunya. Jadi pokoknya tinggal itu doang, dan ya pelan-pelan aja. Gue bener-bener bakal take it easy, gue bakal pelan-pelan. Gue sebenarnya bisa aja nih kayak langsung gitu loh, kayak semuanya gue ubah ke sana, gue kerja dari PC segala macam sudah bisa. Tapi itu bakal harus ada tumbalnya atau korbannya, yaitu konsistensi CJM mengupload setiap hari. Karena berubah dari laptop ke PC itu artinya semua data harus pindah, semua footage harus pindah, settingan gue biasanya juga harus berubah. Terus software editing gue juga gue harus pakai yang proper di sana. Karena gue biasa di sini pakai Movie Maker doang sama aplikasi sama software gratisan, dan lain-lainnya semua akan berubah. Jadi gue akan butuh waktu nih. Misalnya kayak kemarin nih, kalau gue memutuskan buat episode 67 Salford tuh terakhir kalinya gue pakai laptop. Episode 68 gue bakal pakai PC. Gue bakal butuh waktu mungkin seminggu. Jadi seminggu nggak bakal ngupload gue. Bener-bener kayak coba-coba dulu segala macam. Aduh nggak bisa ternyata ini file editingnya masih jelek dan lain-lain. Coba colok PS4 gue ke Elgato ke PC itu butuh waktu banget. Gue tidak mau melakukan itu karena gue tahu bahwa iya sebenarnya kalian juga mungkin sebagian nggak peduli dengan gue beli PC baru atau gimana. Yang kalian peduli cuman ya pokoknya konten naik terus aja gitu kan. Jadi gue cari cara lain dan ini adalah cara terbaik. Jadi gue pelan-pelan, bener-bener perlahan-lahan banget. Kayak maksudnya udah ini, gue masih duduk di lantai, gue masih lesehan, meskipun di sana udah ada PC segala macem. Gue tapi jadi tetap bisa ngupload video setiap harinya, masih tetap konsisten. Bahkan kemarin ngegas banget kan tuh, gara-gara lagi ada pas segala macem. Gue bikin video terus, sehari naik 3 video, terus kemarin naik 2 video, jadi 2 hari 5 video gitu loh. Dan hari ini pun juga pasti double upload. Ini, video ini, dan video Salford lagi gitu. Jadi formulanya sih cukup berhasil sejauh ini. Dan gue cuma minta kalian sabar aja, karena ya dari kemarin juga pasti udah pada notice lah, udah ada barang putih-putih itu di belakang gitu kan. Jadi nanti gue bakal tunjukin kalian lengkapnya seperti apa. Terus gue nggak tahu jujur gue akan berapa lama, karena mejanya juga belum ada. Gue udah beli tapi belum datang tentunya. Jadi ntar masih harus nunggu beberapa hari lagi untuk dikirim barangnya. Dikirim barangnya pun juga masih kayak part-part gitu, belum dirakit. Jadi ntar mesti dirakit dulu, jadi butuh waktu. Terus settingan semua, gue nggak ngerti gimana caranya supaya bisa naik ini monitor PS4, laptop PS4 dan lain-lain. Pokoknya ditunggu aja. Jadi gue juga bakal nyantai banget. Maksudnya gue juga nggak mau terlalu terbeban dengan kayak langsung harus cepet-cepet kerjain semuanya di PC, harus langsung pindah segala. Enggak, gue santai aja. Toh gue cuman butuh meja menggambar anak TK, bisa taruh laptop, PS4, monitor, colokan di sono, lampu darurat, pakai kotak-kotak dus-dus nggak kepake buat bikin jadi tinggi supaya bisa ke muka gue, beres. Record pakai iPad, udah aman, bisa bikin konten. Sebenarnya emang nggak perlu itu, tapi tidak dong, bercanda dong. Maksudnya kayak ini kan laptop, gue kan tahu sendiri kan udah kayak apa. Ntar juga gue bakal bikin video kayaknya sih, nunjukin aja nih. Mungkin sebenarnya kan kalian mungkin beberapa udah ada yang tahu lah ya, gue kadang-kadang suka nunjukin kan, atau mungkin kalian udah tahu laptop gue tuh sebenarnya kayak gimana sih. Karena ini laptop yang bertanggung jawab membuat CJM dari 0 sampai 127 ribu subscribers. Dan ini laptop yang bertanggung jawab atas naiknya 2000-an video ke channel CJM, bahkan channel personal gue. Jadi ini legend banget sih. Dan menurut gue nih laptop agak ajaib, karena laptop ini tuh seharusnya nggak bisa
tahan ini, sekuat ini. Gue main FIFA memang gak di laptop, tapi kan dia kan ngerender footage-nya ketika gue colok Elgato dari PS4, dari layar masuk ke dia. File bergiga-giga segala macam, mestinya nggak kuat nih laptop, tapi bisa sampai sekarang bertahan. Dan gue sampai sekarang masih belum pernah bikin video pakai itu. Jadi kayak semua konten yang naik dari kemarin masih pakai laptop ini. Jadi ntar gue bakal bikin satu video khusus untuk menghargai dan mengenang jasanya ini kan. Dan gue tentunya bakal simpen banget nih laptop, karena bener-bener laptop legend. Dari gue mulai kuliah di BINUS sampai sekarang, gue kerjain semuanya pakai ini gitu. Jadi ditunggu aja pokoknya video-videonya. Terus juga mungkin sebagian ada yang tidak tahu bahwa gua sudah dapat silver play button dari YouTube. Jadi itu nanti juga bakal gua ya sebenarnya gua nggak bakal bikin kayak unboxing sampai dikasih lihat gua cutter selotipnya, enggak lah. Udah gua buka, udah gua lihat juga gitu. Jadi ntar lebih ke ya udah kasih lihat kalian aja, video singkat aja, simple. Karena silver play button kan ya sesuatu yang ya udah simbolis aja. Meskipun pas gue kemarin datang barangnya dan gue buka sih berasa juga sih, maksudnya kayak wow, maksudnya kayak ini penghargaan yang kayak gue gak nyangka perasaannya bahwa kayak oke, shit, ternyata bagus juga sih memang. Kayak gue merasa kayak cukup proud of myself mungkin dapetin itu, meskipun kayak itu barang sebenarnya kan harusnya udah datang dari beberapa bulan lalu, cuman karena dihack akhirnya dicuri sama hackernya kan. Cuman ya pokoknya intinya udah nyampe, jadi ditunggu saja itu. Terus ya semuanya saya lanjut aja. Jadi makanya balik lagi kayak ini video yang sebenarnya ya buat kalian yang tidak peduli dengan gua di balik layarnya CJM, dan kalian tidak peduli dengan kayak gua mau bikin konten pakai apa. Kalian yang hanya peduli dengan kayak yang penting kontennya aja. Gue gak peduli lu mau pakai PC, mau pakai laptop. Gue cuma mau nonton video-video Salford lu atau video-video PES lu atau segala. Ya memang gak penting videonya gitu loh. Tapi buat kalian-kalian yang care, buat kalian-kalian yang memang udah ngikutin dari lama, yang tahu perjuangannya, struggle seperti apa, ya ini dia. Gue kemarin juga sempet nge-tweet beberapa kali di Twitter personal gue kayak bilang, gue tuh sekarang ada di masa-masa lagi lumayan mendapat tekanan besar gitu loh. Lebih, ya bukan tekanan dari pihak lain atau dari orang lain atau dari kalian atau enggak, lebih ke memang gue itu kan pemikir banget gitu loh. Jadi kayak kalau ada sesuatu tuh semuanya gue pikirin. Dan apa ya, kayak ya ini dengan semua ini, dengan gue udah bisa punya PC, terus kayak itu membuat gue jadi berpikir ulang kayak kok bisa sih gue itu orang biasa, gue tuh cuman orang yang suka banget sama sepak bola, terus gue salurin dengan main FIFA. Cara main gue juga nggak normal kayak orang pada umumnya. Orang kalau main remote biasa mah ya udah biasa aja, main aja. Tapi gue nggak seperti itu. Tapi kok malah kok bisa sejauh ini, gue nggak pernah kebayang gitu loh. Mesti kayak gue tahu gue udah sering banget ngomong ini, tapi sekarang tuh bener-bener kayak yang jadi dulu ya, zaman dulu gue tuh kayak kalau misalnya ngelihat orang nontonin orang live streaming main game, terus dia yang punya kamarnya keren kayak warna-warni, ada lampu-lampu RGB, terus kayak PC-nya bisa nyala-nyala warna-warnanya. Gue tuh kayak gila, gimana caranya bisa begitu gitu loh. Kayak gue tuh pengen gitu loh, tapi di sana gue tahu bahwa nggak mungkin lah gue bisa kayak gitu. Dan itu perlahan-lahan dari gue yang memulai semuanya di kamar gue di rumah yang isinya rame keluarga gue, terus kayak yang gue takut nge-record siang-siang, karena kalau misalnya nge-record di rumah siang-siang itu suara tukang sayur di depan masuk, suara tambal ban, suara las, suara sepatu, suara orang jualan minyak, semuanya tuh masuk. Jadi gue nge-recordnya subuh-subuh dulu sampai akhirnya gue bisa pindah ke sini. Dan pas gue pindah ke sini pun juga ya udah, gue pindah ke sebuah apartemen kosong, tidak ada barang sama sekali, AC semua kosong, bener-bener cuma lantai sama tembok, dan gue pelan-pelan isi. Dan tiba-tiba udah di sini gitu loh. Maksudnya kayak karena gue selama ini tuh nggak pernah memikirkan kayak oke, gue dalam waktu 2 tahun gue mesti punya kamar yang bisa dibilang kamar yang gaming studio. Nggak pernah. Gue harus bisa punya PC. Nggak pernah gitu loh. Gue nggak pernah menargetkan. Gue punya harapan iya, gue punya keinginan iya, tapi gue nggak pernah yang kayak oke, dalam waktu 2 tahun lu mesti bisa. Nggak pernah. Gue lebih ke, karena gue sangat menikmati ngerjain semua ini. Gue sangat menikmati bikin konten FIFA. Gue sangat menikmati bikin pembahasan sepak bola. Jadi itu semuanya nggak berasa gitu loh. Gue bener-bener ngerasanya tuh baru aja kemarin gue mulai bikin channel, dan gue rename dari CJM Gaming kalau nggak salah jadi CJM doang.
Gue ngerasa baru aja kemarin gue itu adalah seorang lulusan S1 manajemen dari BINUS yang kerja 2 minggu di kantor di perusahaan leasing dan gue cabut. Terus gue mempertaruhkan semuanya untuk mencoba nge-YouTube gitu loh. Perasaan itu baru kemarin. Dan gue gak nyangka bahwa ternyata udah selama ini. Menurut gue kalau dipikir balik itu semua menunjukkan bahwa memang gue sangat menikmati prosesnya. Karena kalau misalnya orang gak menikmati prosesnya, dia bakal ngerasa pasti panjang banget perjalanannya. Tapi kalau orang yang langkah demi langkahnya bisa dinikmatin, dia gak bakal berasa. Tiba-tiba aja udah, waduh, kok tiba-tiba gue punya PC harga segitu? Kok tiba-tiba kamar gue bisa, iya masih ranjang begini sih. Ini ranjang juga, ya anak kosan. Ranjang gue bahkan lebih jelek dibanding ranjang anak kosan pada umumnya kali. Maksudnya kayak ya ranjang biasa aja, yang penting empuk bisa tidur udah beres gitu loh. Maksudnya gue tuh nggak ribet-ribet juga orangnya. Tapi maksudnya kayak semuanya tuh membuat gue jadi cukup tertekan gitu loh. Gue berpikir bahwa kayak oke, sekarang gue udah punya channel dengan subscribers 127.000. Gue udah punya gear yang udah mulai membaik nih. Kalau dulu gue mungkin bisa tanda kutip berlindung di balik gear gue nggak mahal. Gue cuma pakai laptop kayak gini. Gue cuman main di PS4, monitor segala macam, simple, nge-record pakai iPad. Kamera murah 1 juta. Dulu gue bisa berlindung di balik itu. Sekarang nggak bisa. Sekarang ekspektasi bukan dari kalian tapi dari gue sendiri gitu loh. Kayak diri gue sendiri tuh ngomong bahwa lu udah punya gear semahal itu, lu udah punya PC, lu udah punya segala macem, ya masa konten lu gitu-gitu aja, masa lu nggak bisa bikin sesuatu yang lebih lagi, lebih berkualitas gitu loh. Bukannya gue tiba-tiba bakal bikin konten gerebek rumah atau apa, enggak. Maksudnya kayak gue akan tetap pada idealisme gue, dan gue akan tetap menjalani sesuatu yang gue cintai gitu loh. Maksudnya gue, dari dulu kan itu moto gue pengen banget melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, pekerjaan gue tuh based on apa yang gue suka. Gue nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak gue suka, itulah sebabnya gue nggak kerja kantoran. Gue akan tetap pada idealisme itu, tapi tekanannya besar. Dan ini belum tekanan dari luar, ini baru tekanan dari diri gue sendiri, dari otak gue yang memang suka terlalu overthinking. Kemarin gue bener-bener apa ya, kayak ngerasa bahwa gue nggak tahu gue bisa atau enggak gitu loh. Gue ngerasa kayak saat ini gear gue tuh udah di sini dengan PC segala macem, sedangkan guanya tuh masih di sini secara pribadi. Gue belum bisa menyamai gitu loh. Tapi ya setelah itu namanya juga overthinking gitu kan. Kayak malam itu gue overthinking parah. Terus kayak akhirnya besok-besoknya beberapa hari kemudian gue coba untuk pikirin lagi. Dan ya akhirnya gue bisa ada di satu kesimpulan bahwa ya sepertinya memang gue harus take it easy aja. Gue harus pelan-pelan aja. Maksudnya kayak gak usah terlalu pikirin pressure dari gear lu yang udah mahal. Just keep doing what you're doing aja gitu loh. Kayak yaudah, gue tetap lakukan apa yang gue bisa. Gue sebagai orang yang suka bola, suka main FIFA, main career mode, ya udah kerjain aja itu. Nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain. Gitu loh, karena balik lagi, salah satu hal yang gue bener-bener mungkin bisa apa ya, bilang ke kalian, ini salah satu kunci sukses gue, konsisten. Gue udah sering banget ngomong, konsistensi gue mungkin adalah satu-satunya faktor terbesar yang ngebawa gue kesini sekarang dari nol. Jadi tanpa adanya konsistensi, nggak bakal ada CJM dengan size channel seperti ini, dan tidak bakal ada apa yang semua kalian lihat di belakang gue sekarang. Dan gue tahu bahwa sebenarnya ada banyak faktor pendukung lainnya gitu loh. Tapi salah satu yang paling besar menurut gue itu. Jadi kalau misalnya gue boleh kasih tips mungkin ke kalian-kalian yang mau mulai mencoba, apalagi kan masa-masa kayak gini kan gue tahu banget, maksudnya kayak banyak banget orang-orang yang akhirnya mau nyoba buat kayak, aduh gue coba deh jadi content creator, atau gue coba deh bikin video di YouTube atau apa. Ya fine, coba aja, maksudnya nggak masalah gitu loh. Cuman ini nggak segampang yang kalian kira gitu loh. Ini nggak segampang yang mungkin kalian lihat dari luarnya. Kalian lihat kayak, oh gila tuh orang cuma main FIFA doang, main game PS4 doang bisa dapat duit, bisa ini segala macam. Orang cuma main game HP doang kok bisa jutaan subscriber segala. Iya memang dari luar kelihatannya kayak gitu, tapi percayalah ketika kalian lakuin itu sendiri, nggak semudah itu. Nggak sesimpel seperti yang kalian pikir cuman gue main PS, main FIFA, dan gue upload kelar. Enggak, kalau at least tuh buat gue pribadi ya. Karena gue bikin konten itu nggak cuman sekedar gue main mentah-mentah terus gue lempar ke YouTube, enggak. Ada konsepnya semuanya. Itu ada dipikirin gitu loh. Dan ini sempat kemarin gue bahas di
Maka Minang Podcast juga, karena berhubungan dengan apa yang diomongin sama si Jovi waktu itu di video dia, bahwa YouTuber gaming mah bukan content creator. Mereka bilang, dan gue bisa mengerti gitu loh, kayak dari sisi mereka yang memang kalau bikin video tuh dikonsepin, ada timnya segala macem. Produksi video mereka 5 menit mungkin sama kayak produksi video CJM 5 episode Salford. Susahnya gitu loh, bahkan mungkin lebih gampang gue ngerti. Tapi balik lagi, gue mencoba untuk nggak seperti YouTuber gaming pada umumnya. Kalau gue mau sekedar main dan gue upload ke YouTube, sebenarnya bisa-bisa aja dan jauh lebih mudah. Gue nggak perlu ribet-ribet bikin segala macam gimmick objektif. Gue nggak perlu segala macamnya sampai hire editor buat ngebantuin gue bikin thumbnail, bayar segala macam, nggak perlu. Gue tinggal main aja, thumbnail pakai screenshotan aja, gue tambahin logo dikit juga udah jadi. Gue nggak perlu punya satu buku catatan yang isinya hasil-hasil pertandingan Salford, nggak perlu. Tapi kan semuanya itu gue lakukan untuk menunjukkan bahwa nih, gue sebagai orang yang cuma sekedar main game, gue punya ide kreatif, gue bisa bikin konten dengan cara, ya kalian bisa nilai sendiri lah apa yang kalian lihat ada di CJM gitu loh. Jadi gue setuju dengan yang mereka ngomong bahwa YouTuber gaming itu mungkin nggak bisa dibilang content creator. YouTuber gaming yang cuma sekedar main, tempel facecam, upload ke YouTube, ya oke. Tapi kalian bisa nilai sendiri. Gue tidak akan self-claim dan bilang kayak gue adalah content creator atau gimana, atau gue beda dari YouTuber gaming lain. Tapi silahkan dinilai sendiri aja. Menurut gue, orang-orang yang ngikutin gue pastinya bisa sekali menilai. Itu ya. Anyway, sebentar, saya minum dulu. Ini anyway buat kalian yang tinggal di Jakarta. Ini susu Oreo. Terus ada jelly-nya. Ini gue gak di-endorse nih, cuman ini teman gue yang bikin. Jadi mungkin bisa dicek aja Instagramnya tuh @kounfnb.id, kounfnb.id. Jadi kan cek aja. Ntar mungkin gue taruh di deskripsi ya. Enak sih, sumpah tadi gue cobain dikit. Jadi gue tuh bukan tipe orang yang suka susu. Maksudnya kayak gue tuh biasa aja gitu. Apalagi susu-susu yang kayak creamy banget tuh gue gak suka sebenarnya. Tapi ini tuh susunya tuh dia yang kayak ringan, light banget. Jadi tuh emang bener-bener kayak minuman. Buat kalian yang mungkin gak suka susu sih kayak cocok banget. Terus Oreo-nya, gue kan suka banget Oreo kan. Ini enak banget sih menurut gue. Sumpah, gue gak dibayar sumpah. Tapi beneran enak, jadi silahkan dicoba saja. Buat yang tinggal di Jakarta mau coba susu dari Koun, silahkan dicoba saja. Oke? Apa lagi ya? Gila, sumpah gue pegel banget sih pak. Ini 20 menit. Gue makanya, kenapa gue gak bikin Maka Minang Podcast? Bang, kenapa lu gak bikin Maka Minang Podcast aja sejam 2 jam? Tidak sanggup pak. Bener-bener pegel banget gue pak ini. Masalahnya kaki gue tuh gak bisa selonjoran. Ini ada monitor di belakangnya. Bisa sih. Aduh gila, pegel banget tuh. Ya pokoknya intinya gitulah. Pokoknya bakal normal seperti biasa ya. Jadi agenda sekarang kan untuk di CJM kan konten utama Salford, Road to Glory Remote. BTW jangan lupa ya, ini jersey ini nanti akan dibuka pre-order kedua soon, akhir bulan atau awal Agustus. Dan itu tanggalnya nggak bakal beda jauh sama selesainya produksi PO pertama kemarin. Jadi begitu PO pertama selesai produksi, langsung PO kedua dibuka gitu. Jadi buat yang belum kebagian waktu itu, yang tertarik mau beli ini, silahkan nanti diikutin aja di Instagram dan Twitternya merchandise CJM ya. Link di deskripsi di bawah semua buat kalian cek. Jadi Salford City sekarang lagi jalan pre-order utama. Terus series Euro kita masih ada 2 series lagi yang disponsori oleh Top Score. Jadi kemarin udah selesai Netherlands ya, timnas Belanda. Anjir gak kuat gue, astaga. Oke. Netherlands udah beres. Jadi masih ada 2 series Euro lagi. Yang kedua itu pakai timnas Inggris, ditunggu aja. Sama ntar yang ketiga, gue masih nggak tahu jujur. Ntar mungkin polling aja lah ya, biar gampang. Polling di Twitter seperti biasa. Jadi itu. Terus Intermaster League masih lanjut nih. Jadi Intermaster League tentunya akan gue selesaikan. Dan actually palingan beberapa episode lagi kelar sih. Jadi cepet, gue akan bikin cepet. Mungkin gue akan kayak beberapa episode itu gue gas satu episode, ada banyak pertandingan supaya langsung selesai. Terus apa lagi? Ya biasa update FIFA 21, PES 2021 kalau ada berita lagi. Kayak kemarin kan, itu berita PES, gue langsung update banget kalian kan. Berusaha untuk secepat mungkin. Itu ada juga. Terus apa lagi? Bulan Agustus, bulan UCL kan. Jadi mungkin ya kayak kemarin lah, tipikal kayak kalau misalnya gue lagi mood, gue lagi pengen ngebahas, ya gue bahas pertandingan. Kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya gue malas bikin video, gue tinggal cuman sekedar nge-tweet aja atau bikin postingan di Instagram, simple. Terus apa lagi? Volta. Nah, Volta sama Ultimate Team. Rencananya, ini rencana ya, baik lagi ya, gue
bakal mainin nanti. Kalau Volta sebenarnya sih bisa-bisa aja. Kalau Ultimate Team gue rencananya tuh pengen jadi konten live streaming gue nanti. Berarti pas udah pakai PC. Gitu. Jadi gue tahu sih untuk Ultimate Team kan kalian beberapa juga kemarin bilang, "Bang, mending lu Ultimate Team ntar main aja pas FIFA 21. Kalau lu baru main sekarang kebantai lu, tim lu masih jelek, tim lain udah bagus." Iya sih, enggak apa. Cuman lebih ke nanti mungkin gue belajar aja sih. Jadi supaya ntar pas mulai FIFA 21 Ultimate Team gue jadi bener-bener bisa langsung kayak oke, langsung main dari awal udah ngerti gitu loh. Jadi nggak keduluan start sama yang lain. Rencananya sih kayak gitu. Kalau Volta kan sebenarnya bisa-bisa aja lah. Cuman baik lagi gue agak sulit nge-record Volta tuh karena ya laptop gue footage-nya kadang-kadang suka rusak gitu kan. Jadi annoying banget kalau misalnya story mode kayak gitu nggak bisa gue edit segala macem kan. Kalau misalnya pas di cutscene footage-nya rusak dari Elgato-nya atau dari laptopnya, ya harus record ulang, PR gitu loh. Makanya gue masih tunda-tunda sampai sekarang. Jadi sebenarnya ntar untuk live streaming sih mungkin ya ntar gue bakal coba ngetes. Pokoknya kalau misalnya gue udah beli mic sama gue udah beli webcam, itu kan berarti udah langsung bisa live streaming tuh pakai PC. Mungkin pertamanya sih gue bakal tes ya nggak ada gamenya dulu kali ya. Gue ngomong dulu aja kali ya, ngetes pertama kali tuh. Terus ntar baru pelan-pelan gue mulai deh coba buat colokin ke Elgato. Karena kan gue kan gaptek pak, maksudnya kayak untuk live streaming itu tuh gue bakal pakai OBS kan. Gue udah download sih OBS di PC-nya, cuman maksudnya gue harus belajar lagi untuk mengoperasikannya gimana nih. Bikin scene-scene gitu kan kalau OBS kan seru sih, cuman maksudnya perlahan-lahan lah. Dimulai dengan ya udah sekedar gue ngomong dulu aja muka, live streamingnya coba kayak gitu. Sekarang gue belajar ntar nambahin kayak layout di bawah atau apalah, biasa tuh kayak streamer gitu kan. Terus baru pelan-pelan mungkin bisa live streaming FIFA. Nah itu gue rencananya sih mau kayak oke, main Ultimate Team. Kalau live streaming enak kan, gue bisa sambil belajar ke kalian. Jadi kalian yang ngerti Ultimate Team ntar bakal langsung gue panggil antara di Instagram atau di Twitter. Ayo ikutan live streaming gue mau belajar gitu. Jadi sekalian gue belajar, langsung ada orang-orang yang ngebantuin gue di live chat gitu kan, untuk ngasih tahu gue mesti ngapain gimana, karena gue nggak ngerti. Jadi itu rencananya. Terus ya kalau misalnya gue udah adaptasi, udah gampang nih, gue udah ngerti banget gimana caranya menggunakan OBS untuk live streaming. Terus juga PC gue udah nggak ada masalah sama sekali, udah aman, udah lancar, udah sabi banget. Ya nanti mungkin akan sering live streaming gitu loh. Jadi ditunggu aja. Dan kayaknya live streaming Ultimate Team gak sabi. Kalau career mode sih gue nggak, kemungkinan besar tidak akan live streaming, kecuali misalnya ya kayak ada momen-momen. Tapi nggak juga sih, gue nggak tahu kenapa ya. Karena kan gue balik lagi, gue kan penonton juga kan, gue penikmat career mode juga gitu loh. Gue masih nontonin career mode dari youtuber lain kayak MGH, Master Bucks dan lain-lain gitu. Jadi gue tuh tahu dari sisi konsumennya. Menurut gue career mode tuh bukan konten yang cocok dijadiin live streaming. Karena ya orang tuh beda-beda aja waktunya buat nonton gitu loh. Konten ini adalah konten yang dia per episode dan lebih kayak serial TV aja gitu loh. Maksudnya kayak kalau live streaming itu kan kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ketinggalan terus tiba-tiba masuk ke dia pertengahan, ya terpaksa dia nonton dari tengah dong saat live streamingnya masih berjalan. Kecuali dia nunggu live streamingnya kelar, videonya naik ke YouTube, dia tonton dari awal. Tapi masalahnya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba masuk di pertengahan, terus dia nonton dari setengah ke akhir, yang depan setengahnya dia nggak tahu. Dan gue nggak yakin dia bakal nonton abis itu gitu loh. Jadi kayaknya career mode sih bukan konten yang pas untuk live streaming. Kayak ya biarin aja orang, yaudah gue naikin video nih jam berapapun, ya udah biarin aja, lu mau nonton jam berapa aja terserah. Karena ini istilahnya kayak udah per episode. Bahkan mereka ada juga yang maraton kan. Maksudnya kayak ada aja mungkin orang-orang yang setiap kali kan nambah nih subscribers baru CJM. Jadi kan pasti ada aja orang yang baru bergabung terus kayak ngeliat apaan nih channel bola, mas-mas kumisan, ngomong mulu, bacot mulu, nggak ada habisnya, mana gameplaynya. Ada aja orang-orang kayak gitu yang, tapi apa nih, ada Salford City loh, kok ada Bagus Kavi loh, kok ada Beckham Putra loh, ada Firza Andika, oh menarik nih, gue tonton dari awal. Padahal sekarang itu udah episode 68. Kalau live streaming kan mereka jadi kayak yang, aduh mereka lagi buka channel saja nih, kebetulan gue lagi live streaming episode 69 Salford. Aduh, gue nonton live streamingnya tuh gimana. Mereka nggak sabar nih, nggak mikir, nonton, diklik, wah bocor semua langsung. Salford udah main di mana, udah promosi kemana segala, gak enak. Makanya konten career mode menurut gue tetap dengan cara sekarang naikin seperti biasa. Bahkan Premier pun sebenarnya nggak cocok. Premier mungkin cuman cocok untuk pertandingan final aja gitu ya, atau pertandingan full, udah itu.
Mungkin untuk rapat itu bisa, karena bener-bener nanti, atau ya bisa tuh. Jadi beberapa segmen di Create Mode itu bisa, dan itu kan ya itu salah satunya. Cuman gue kali mas-mas lebay yang sampai bikin rapat buat main Create Mode doang di FIFA. Tapi tidak masalah, itu cara gue main kok. Kalau nggak suka silahkan keluar, nggak usah nonton gitu kan. Nah, rapat tuh bisa banget, karena kan kalau misalnya rapat transfer kayak yang baru terjadi nih episode 68, gue kan punya nih misalnya shortlist beberapa pemain, Jack Wilshere, Mesut Ozil, Rojo, Pizarro, segala macam. Tapi gue bingung mau datengin siapa. Akhirnya sekarang kan cara gue adalah ya udah gue naikin dulu rapatnya, kalian komen, besok baru gue gerak setelah ngedengar saran dari kalian. Nah, kalau live streaming bisa langsung itu. Jadi mungkin harus gue kombinasikan tetap, tapi dengan catatan gue sudah menguasai yang namanya OBS dan udah aman semuanya, supaya nggak tiba-tiba rip di tengah jalan, atau aduh apaan nih gue nggak ngerti dengan kegaptekan gue, tiba-tiba lo kok streamingnya mati, kok nggak ada suaranya, kok gambarnya, iya ribet. Jadi pokoknya gue mesti pastikan semua lancar dulu. Jadi intinya semua yang gue lakukan sekarang, adaptasi gue ini akan gue istilahnya kayak terapkan pelan-pelan. Gue bener-bener bakal beradaptasinya tuh perlahan-lahan banget, dengan tujuan supaya gue bakal tetap bisa ngupload video ke channel CJM seperti biasa, normal, nggak ada gangguan. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak peduli dengan gue beli PC, tetap bisa nikmatin konten CJM. Untuk mereka-mereka yang peduli, mereka dapat konten tambahan gitu. Jadi ya semoga saja lancar pokoknya. Nanti pokoknya gue bakal bikin reviewnya. Sebenarnya sih gue udah nggak sabar sih, udah dalam waktu dekat mungkin akan gue bikin. Gue nggak tahu juga sih reviewnya bakal kayak gimana ya. Masalahnya saya itu bukan YouTuber yang bisa sinematik. Waduh, tidak bisa dong. Masalahnya kamera gue aja susah. Kalau mau sinematik gue mesti pakai tongkat yang buat selfie. Ribet sih, cuman ya ntar gue coba deh, karena kayaknya sih barang ini sih terlalu mahal untuk tidak dibikin sinematik sih pak. Ribet. Terus gue juga mesti nyari-nyari software nih. Gue nggak tahu. Gue tuh udah ngeri. Sebenarnya bisa aja gue download dari internet kan. Cuman gue tuh udah ngeri pak. Masalahnya komputer baru, dan gue tahu virus-virus di luar sana tuh mengerikan sekali. Ada virus-virus yang bisa bikin PC lu hancur, part-part di dalamnya. BTW kalau misalnya yang beli kon ini mesti dikocok dulu ya, karena dia ada jelly-nya segala macam tuh. Oreo kan ada Oreo-nya, jadi enakan dikocok dan harus dingin pak. Kalau dingin sih enak banget. Dapat jelly banyak banget, habis dikocok. Ya pokoknya gitulah ya. Kalau misalnya kalian yang mungkin mau mendengar ocehan gue lebih lagi, cek aja channel personal gue, podcast Calvin Makaminang. Enggak, Makaminang Podcast, di channel Calvin Makaminang. Itu gue lebih bebas. Cuman jujur ya, gue gak bisa nih pak. Gue tadinya mau bikin video ini 10 menit untuk channel CJM. Terus gue mau bikin yang kayak gini gue sekarang ngomong, itu di channel, di podcast kayak biasa, sejam 2 jam. Tapi gak sanggup. Gue abis ini tuh gak mungkin bisa duduk di sini lagi nih. Gue mesti entah itu langsung tiduran atau berdiri 2 jam. Nggak mungkin, gue nggak kuat, kaki gue bener-bener udah mati rasa, ini udah kesemutan, nggak bisa gue. Jadi terus ya abis itu gue mesti langsung ngerjain video Salford. Saya belum bikin video Salford pak buat besok, baru ngerjain beberapa artworknya buat besok. Jadi mesti gue kerjain. Ya ditunggu aja lah ya pokoknya. Thank you banget ya buat support dari kalian. Gila, kayak gue tuh cukup apa ya, gue nggak, karena saya orang biasa gitu ya. Jadi kayak gue tuh nggak aneh aja gue ngelihat orang yang kemarin ada beberapa yang komen, bang lu yang beli PC, gue malah ikutan seneng gitu loh. Maksudnya kayak gila sampai apa segitunya gitu loh. Maksudnya berarti ya memang mereka yang ngomong kayak gitu beneran tahu aja sih kayak struggle gue selama ini seperti apa gitu loh. Dan sebenarnya ya kalau misalnya boleh ada pesan dari semuanya ini, dan juga nanti dari mungkin saat gue ngasih lihat PC-nya kalian, gue bukannya mau berniat sombong atau apa, atau nih gue mau pamerin nih PC puluhan juta, bukan. Maksudnya kayak gue udah terlalu lama berkarya di YouTube. Kalau gue mau bikin kayak gitu dari awal bisa gitu loh, tapi kan nggak pernah gitu loh. Jadi kayak ini murni untuk menunjukkan bahwa ya ini gue 6 tahun sejauh ini berkarya tanpa itu. Justru lebih ke nunjukin itunya. Gue bisa
sejauh ini ya emang gak gede-gede amat, cuman 127.000 subscribers, kecil dibanding channel yang jutaan. Tapi asalkan ada keinginan, ada passion, ada apa ya istilahnya, kayak kejujuran dalam berkarya, lu bakal bisa kok. Lu mau punya mimpi setinggi apapun bisa. Dan asalnya tadi gue bilang di awal, lu bisa menikmati step by stepnya, prosesnya. Karena itu paling penting menurut gue sih. Kalau lu nggak bisa nikmatin prosesnya, lu bakal kehabisan bensin di tengah jalan, pasti itu. Dan ujung-ujungnya lu bakal balik arah karena lu ngelihat bahwa aduh, jalannya terlalu berat, terlalu jauh di depan gitu loh. Ngapain gue lanjut lagi? Tapi kalau lu nikmatin prosesnya, lu bukannya fokus ke sono, lu akan fokus ke keadaan sekitar lu. Lu nggak ngeliat ke depan, lu fokus lagi ngeliat kiri kanan. Wah, indah banget nih ya. Sambil terus jalan, tiba-tiba nabrak lu. Udah nyampe di tujuan lu. Tinggal buka pintu, lu pupisi. Gitu. Jadi ya itu pesannya gitu loh. Jadi kayak ya gue tau lah, ntar pasti ada aja orang-orang tai yang kayak pamer, lu ria apa segala macam. Enggak anjing, gue cuman mau menunjukkan nih, gue struggle-nya separah ini. Mungkin untuk orang-orang yang punya rejeki ya tidak perlu melewati ini. Tapi ya mungkin untuk orang yang nasibnya seperti gue, yang biasa-biasa aja gitu loh, yang kayak masih bisa happy dengan makan di warteg segala macam, ya punya sesuatu yang seperti ini adalah sebuah pencapaian. Dan itu juga menurut gue salah satu hal yang nanti mungkin akan gue ngomongin lebih panjang, lebih detail lagi di saat gue kasih lihat kalian silver play button. Tapi itu adalah salah satu hal yang bisa membuat gue merasakan sesuatu yang tadi gue bilang, gue bangga dengan apa yang udah gue lakukan selama ini. Saat gue pertama kali megang silver play buttonnya, kenapa gue bisa ngerasain itu? Karena gue tahu banget prosesnya kayak gimana. Gue mulai dari nol. Gue mulai dari literally nothing, sampai akhirnya muncul plakat itu. Jadi ketika lu melewati prosesnya dengan happy, dan lu jalan nih, bukannya terbang. Kalau terbang tuh istilahnya kayak misalnya artis masuk YouTube lah. Itu kan mereka terbang tuh. Gue lagi jalan kaki di bawah nih. Mereka terbang udah ke pesawat jet, cepet banget tuh. 5 hari 100.000. Play button kagak ada rasanya dong. Ya udah cuman ya udah 5 hari hasil kerja gue 5 hari nih dapat play button, oh ya sudah dipajang aja langsung. Gua hasil gue berapa tahun pak, yang gue korbanin tuh banyak banget gitu. Jadi ya ntar bakal gue ngomongin lebih lanjut lah saat gue unboxing play buttonnya. Gila udah lama banget ya. Ini kalian mungkin yang di CJM udah tidak pernah dengerin gue bacot selama ini. Ya karena gue udah punya segmen khusus buat ini. Gue udah punya program khusus buat ini, Makai Minang Podcast. Fuck, udah mati rasa. Oke, kayaknya udah ya. Selain saya mati rasa, baterai saya juga bentar lagi mati rasa, alias beneran mati sih. Udah mau habis pak. Ini kameranya masih pakai kamera yang lama. Anyway, gue gak tahu ya kamera gue yang baru tuh kenapa ya. Gue ngeliat beberapa kali footage-nya tuh udah jelek loh. Sebenarnya bukan jelek sih, dia tuh kayak kalau yang perhatiin pas gue ngedit, soalnya gue ngeliat kayak di pojok-pojoknya tuh suka ada buram-buram gitu, gue gak ngerti dah. Padahal lebih mahal loh. Sama-sama Xiaomi Yi, cuman ini kan Xiaomi yang biasa. Kamera gue yang satu lagi yang baru tuh Xiaomi Yi yang Lite. Lebih mahal gitu loh, cuman gue gak tahu pak. Ya emang sih untuk baterai dan durasi, wah gila dia mah tahan lama, sabi. Aduh, kenapa PC gue mati ya? Nah, oke, harus gue urus. Sepertinya dia keslip atau apalah mungkin ya. Soalnya gue lagi update segala macem. Ya, jadi kalau misalnya ada update atau apapun itu nanti akan saya update ke kalian tentunya. Ditunggu aja video-video selanjutnya. Nikmati saja pokoknya apapun konten yang gue kasih kalian. Oke, terakhir pokoknya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video-video CJM. Thank you banget buat kalian yang udah ikutan pre-order jersey Salford, jersey Piemonte, jersey Inter, jersey semuanya yang gue bikin. Yang beli casing, yang beli baju khas kopi, yang beli backpack, yang beli Imani, yang beli flash CJM dari merchandise CJM. Semuanya thank you banget. Karena dialah, aduh bangsat, padahal gue tadi mau pas nunjuk nyala, tapi dia tidak nyala sekarang emang. Ini si putih ini ya sudah tidak nurut awal-awal ya. Ini hasilnya. Thank you banget. Gue bener-bener excited buat kedepannya seperti apa. Dan gue akan menjalani semuanya seperti biasa. Cuman ya perbedaannya sekarang gue lebih punya gear yang proper. Tidak akan ada yang berubah dari gue. Gue tidak akan tiba-tiba malah jadi main game lain atau gimana. Enggak, ini bakal tetap jadi channel bola, channel FIFA. Jadi
santai aja. Gue juga akan mencoba untuk melewati masa transisi ini, masa adaptasi ini dengan perlahan, dengan santai. Ya, jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury